Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa bersilaturahmi di obrolan keluarga Ami di channel Fikri Media. Pada hari ini kita akan mengobrolkan motivasi ibadah. Kita akan awali mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ini menjadi ibadah buat kita semua. Amin, amin. Ya, kita mulai obrolan kita dengan materi Ami. Mang Ami. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan iman Islam, diberikan kesehatan lahir dan batin pada saat ini sekalipun dalam situasi seperti ini ya Bayah. Alhamdulillah masih diberikan kekuatan. Dan insya Allah pada saat ini kita akan membahas tentang motivasi ibadah. Karena memang ibadah itu harus dipacu, harus disemangati supaya jangan sampai lemah gitu, lalai. Karena memang kalau dilihat iman itu kan kadang-kadang tidak stabil, kadang naik dan turun ya. Jadi makanya kan disebutkan al-imanu fazdadu wa yanqusu, iman itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang juga berkurang. Ketika bertambah berarti kan harus lebih dikuatkan. Fazdadunya bitaati. Jadi bertambahnya harusnya dalam ketaatan. Ya, Mi. Wayan kusu berkurangnya itu adalah bil maksiati, untuk mengurangi kemaksiatan. Maka iman itu harus dijaga lebih baik dan lebih baik. Sedangkan Allah menciptakan manusia itu kan tidak sia-sia. Seperti di dalam Quran surat Ad-Dariyat ayatnya 56, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi memang kita diharuskan, diwajibkan oleh Allah untuk beribadah. Beribadah tidak hanya sebatas sholat, saum, dan lain yang ibadah mahdoh saja, tapi secara keseluruhan. Bahkan yang harus dilakukan itu selamanya, 24 jam, dari ketika bangun sampai tidur sampai bangun lagi, itu harus menjadi ibadah. Hayatuna kulluha ibadatun. Setiap langkah yang kita lakukan harus punya nilai ibadah. Kalau seorang ibu di dapurnya ibadah, cucinya ibadah, terus lagi tidurnya juga ibadah kan gitu. Jadi semuanya itu harus punya nilai ibadah. Kan ketika mau tidur saja ada aturan. Baca doa, terus cara menghadapnya, tangannya seperti apa kan gitu ya, yang sudah dicontohkan. Itu diantaranya. Jadi kita dalam kehidupan sehari-hari itu terus ibadah. Jangan ada yang terlewatkan satupun yang disia-siakan. Karena kita punya anggapan bahwa ibadah itu hanya pada waktu sholat saja, pada waktu saum saja, pada waktu ibadah haji saja. Tapi pada secara keseluruhan. Kita duduknya saja, kita istirahatnya saja, tidur siangnya saja, itu mudah-mudahan jadi ibadah. Karena apa? Karena insya Allah kita nanti dengan istirahatnya siang, nanti akan menjadi fresh untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Itu diantaranya. Selanjutnya ada juga orang yang berusaha maksimal untuk mengorbankan dirinya untuk beribadah kepada Allah. Seperti di dalam Quran surat Al-Baqarah 207. Wa minan nasi mayyashri nafsahu ibtigu amardotillah. Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya karena mengharap ridha Allah. Dia rela tidurnya terganggu misalnya dengan bangun malam, dengan melaksanakan sholat malam, hanya untuk apa? Untuk mencari ridha Allah. Dari segi materi kita rela harta kita berkurang, harta kita dibagi dengan yang lain karena untuk mengharapkan ridho Allah, karena dari harta kita ada hak orang lain. Anfiku min thayyibati ma kasabtum. Begitu. Jadi semua yang ibadah yang kita lakukan semata-mata hanya untuk mengharap ridho Allah. Bahkan orang-orang yang sudah lebih tinggi lagi keimanannya,
segala sesuatu ditumpahkan hanya untuk Allah. Memang kan untuk orang-orang tidak semua seperti itu. Kadang-kadang banyak yang lebih mementingkan keduniaan. Tapi dengan keimanannya selalu bertambah dan bertambah, lebih cenderung saya memilih ini karena apa? Allah yang ridhoi, gitu kan ya. Nah itu diantaranya. Selanjutnya di sini kan kita di dalam melaksanakan ibadah ini harus ada kesabaran. Sabar berarti bukan diam, tapi sabar dalam arti bisa mengendalikan diri, bisa menahan emosi, tidak mengeluh. Seperti situasi seperti ini saja sebetulnya banyak misalnya pengusaha-pengusaha yang begitu berkurang pendapatannya ya gitu kan. Tapi tetap sabar, tidak mengeluh tapi terus berusaha maksimal. Sabar bukan berarti diam, sabar berusaha maksimal. Itu dinamakan. Itu ada tercantum di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayatnya 22. Tapi Mi sebelum ke situ, iya. Kira-kira langkah-langkah apa supaya kita bisa berlaku sabar gitu Mi? Ya, tentunya di situ harus ada latihan ya. Latihan, terus pemahaman diri juga harus dikuatkan. Jangan sampai memang itu kalau sabar itu gampang kan. Bahkan bagi orang tua biasanya suka ada salah persepsi yang disebut sabar itu artinya diam. Betul. Ketika kita tertindas, kita diam gitu Mi. Betul sekali. Dan lagi misalnya seperti ini, ketika kita pulang dari pekerjaan capek, datang ke rumah anak rewel. Bahkan untuk seorang ibu nih biasanya begitu capek, inginnya istirahat dulu, bahkan inginnya disajikan minuman atau makanan, ini malah anak rewel, minta makan, minta itu, minta ini, ingin segera diladeni dan lain sebagainya. Bahkan kita sering itu orang tua mengatakan sabar gitu kan. Itu kan salah mengartikan. Itu diartikan sabar berarti diam. Padahal sebetulnya bukan seperti itu ya. Nah itu biasanya itu sering diucapkan atau dikatakan oleh kita semua bahkan itu ya. Bahkan kita kan untuk menjadi orang yang sabar ada langkah-langkahnya seperti pengendalian emosi, menahan diri gitu ya. Sebetulnya gini, ketika kita katakanlah di satu pekerjaan, kita tidak dianggap, kita dianggap remeh oleh yang lain, kan inginnya melawan. Atau kita dicuekin oleh yang saya juga bisa kan gitu. Kalau dimarahin yang lain saya juga bisa untuk membalas, tetapi tidak seperti itu. Berarti kan kita harus mengendalikan emosi kita, mengendalikan diri kita, terus berusaha secara maksimal tentunya ya. Itu. Begitu juga situasi sekarang musibah dengan sabar itu harus pada diam di rumah gitu kan? Tidak juga kan. Seperti kita saja ini berbagi seperti ini kan, ini dalam rangka dalam upaya mengamalkan ilmu yang kita punya tentunya ya itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat kan itu diantaranya. Jadi itu jadi ada langkah yang harus diupayakan dari diri kita pribadi dan lingkungan tentunya. Dan lingkungan seperti misalnya kita juga harus dibicarakan kepada anak-anak, kepada istri. Pokoknya kita punya komitmen yang harus dilaksanakan seperti ini. Supaya bisa tercipta di dalam rumah itu semuanya bisa sabar dalam menghadapi segala satu aturan yang kita terapkan. Itu berarti melalui proses ya untuk menciptakan sabar itu ya. Betul. Jadi tidak langsung begitu bisa langsung instan lah gitu. Bisa dilanjutkan atau gimana? Iya. Nah terus lagi kan tadi sabar itu ada proses, terus lagi ada pembuktian, pembuktian. Seperti di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 22, jadi sabar itu ada proses ya. Nah itu disampaikannya begini, walladzina sabaru ibtigo wajhi rabbihim. Jadi orang-orang yang sabar itu karena mengharap ridho Allah. Ada pembuktiannya apa? Wa aqamus sholata. Dan orang-orang yang mendirikan sholat. Jadi sholat itu merupakan bukti kesabaran. Coba ketika kita malam tidur, istirahat, enak ya, terus harus bangun. Pernah kita nggak ketika misalnya sudah merencanakan di dalam diri bahwa jam 2:30 akan bangun sholat. Maka dipasanglah alarm. Nah ketika alarm datang, kita berpikir ini baru 2:30. Sedangkan kita tahu bahwa waktu sholat subuh itu 4:20, jadi masih banyak waktu. Barangkali
nanti deh sebentar lagi gitu kan. Iya, iya. Nah, pernah ada kejadian enggak? Seperti setelah jam tidur lagi ternyata lepas. Bahkan keburu datang subuh. Nah, itu Iya, gitu kan. Berarti di situ sabar itu perlu pengorbanan. Pengorbanan. Ya, perlu keteguhan ada hati juga mungkin ya, Mi. Betul. Terus lagi perlu konsisten ya, itu. berarti terus menjaga harus bagaimana. Yaitu juga yang keduanya wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, dan mengeluarkan infak dari apa yang kita usahakan, baik secara sembunyi ataupun secara terang-terangan. Jadi ketika kita punya rezeki berupa materi, berbagilah dengan yang lain. Karena di dalam harta kita ada hak orang lain. Nah, itu Mi, dari tentang infak ini, Mi. Betul. Mungkin ada nggak batasan maksimal Ya. untuk kita mengeluarkan infak dari harta kita, Ya, gitu, Mi? ya. Untuk mengeluarkan infak dari harta yang kita dapatkan sebetulnya tidak ada batasan. Ya. Kecuali zakat. Kalau zakat itu jelas ya ada 2,5%. Kalau infak diserahkan kepada keimanan masing-masing. Kalaulah kita misalnya merasa bahwa mendapatkan rezeki itu ya Allah ini begitu gampang, begitu besar, berarti lebih besar juga tidak masalah, akan lebih baik. Berarti itu tidak ada batasan, itu diserahkan kepada keimanan masing-masing. Artinya semakin tinggi keimanan seseorang, maka berinfaknya pun akan lebih banyak. Karena bukan untuk yang lain, tapi akan kembali kepada kita nanti, insya Allah akan menyebut di yaumil akhir. Itu diantaranya ya. Nah itu. Jadi bisa dengan terang-terangan, juga bisa secara sembunyi. Ini yang ketiganya, wayadro'una bil hasanati sayyiati. Memberikan kebaikan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan kepada kita. Mungkin nggak? Bisa nggak? Sebetulnya itu sangat sulit ya. Iya, Mi. Orang lain judes kepada kita, dibalas dengan baik. Kita harus senyum-senyum ya, Mi. Harus senyum saja. Tapi di dalam hati Di dalam hati kesal. Apalagi kalau bulan saum ya itu, misalnya saum, ada yang memarahi kita, ada yang bersuudzon kepada kita, inginnya melawan gimana. Tapi ingatlah di saum. Ya, Dan justru itu kan pembelajaran untuk kita. Jadi sabarnya pada bulan Ramadan dilaksanakan pada bulan sekarang gitu kan. Wa yadro'una bil hasanati sayyiati. Ya, ulaika lahum uqbadar. Nah itu orang-orang yang sudah seperti itu akan mendapatkan jalan kembali yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan mendapatkan pahala yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti syaratnya sabar itu tadi kan jelas, bukan berarti diam, tapi ada pembuktian dengan melaksanakan sholat. Sholat kan banyak, tidak hanya sholat wajib. Justru kalau keimanan kita misalnya sudah tinggi hanya melaksanakan sholat wajib saja berarti masih rendah ya itu pembuktian imannya itu, pembuktian sabarnya itu. Juga setiap ada harta kita infakkan sebagiannya, anfiku min thayyibati ma kasabtum. Terus lagi orang yang berbuat jelek kepada kita dilayani, dikembalikan dengan baik, berarti itu ya, itu diantaranya. Terus lagi ini kan kita punya keturunan, punya anak, cucu gitu kan ya. Tidak mau kan nanti sepeninggal kita menjadi orang-orang yang lemah. Tidak mau kan. Inginnya bahkan lebih baik dari segi ilmunya, dari segi rezekinya itu ya. Generasi yang kuat ya, Mbak. Betul. Bahkan kan yang muda-muda itu yang seharusnya bastotan fil ilmi wal jismi. Fisiknya kuat, ilmunya juga kuat gitu. Ada ketakutan dari kita sebagai orang tua. Itu ada di Quran surat An-Nisa ayatnya 9. Wal yashalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Jadi kita harus takut. Andaikan nanti generasi yang akan datang itu generasi yang lemah. Lemah fisiknya, lemah ilmunya, lemah hartanya, lemah segala sesuatunya. Itu kan takut ya. Jadi ada upaya kita sebagai orang tua mengarahkan mereka, membimbing mereka supaya solih, supaya lebih baik gitu kan ya. Bahkan mungkin kita sebagai orang tua baru segini, anak harus lebih ilmunya, fisiknya, kemampuannya, hartanya, kesejahteraan lahir dan batinnya itu harus lebih terjaga. Itu. Berarti Mi kalau seperti itu kita harus mempersiapkannya dari kecil mungkin ya Mi ya. Betul. Untuk mempersiapkan generasi yang kuat. Betul. Supaya bisa
nanti lebih kuat lagi. Betul, betul. Ya, berarti kita harus mempersiapkan dari mana, Mi? Dari mungkin dari kandungan atau sejak setelah lahir atau apa, Mi? Dari mana kita awali seperti itu? Pembelajaran seperti Islami, pembelajaran yang Qur'ani gitu. Ya. Yang seharusnya kalau kita ingin mempunyai generasi yang akan datang yang kuat, itu dipersiapkan jauh-jauh hari. Bahkan dari pemilihan jodoh. Jadi kita untuk memilih pasangan yang seperti apa supaya nanti bisa satu jalan, bisa satu jalur, jadi tidak asal tentunya ya. Karena kita juga ini apalagi lihat misalnya keluarga keturunan kita seperti apa, orang yang selalu melaksanakan aturan Allah. Setidaknya mencari pasangan juga harus yang sejalan dengan aturan Allah. Yang taat kepada Allah ya. Betul sekali. Nah, ketika sudah ada misalnya pasangan, alhamdulillah, nanti diberikan keturunan. Ajak mereka ke jalan yang benar. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idotil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi ajak mereka ke jalan yang benar dengan cara yang bijaksana. Bijaksana itu seperti apa? Jangan sampai ketika kita misalnya katakanlah dengan hanya menyuruh sholat saja, biasanya yang paling susah itu mengajak waktu subuh. Karena mereka sedang enak-enaknya tidur, dibangunkan oleh kita gitu kan. Coba pernah nggak ada pengalaman, nah bangun, kata anak iya, tapi ketika kita mau ngambil wudhu, balik lagi, apakah anak itu sudah bangun? Belum, biasanya tidur lagi. Selanjutnya, nah ayo bangun, nih ayah sudah menunggu, iya gitu kan. Biasanya itu masih dalam batas toleransi ketika 2 kali bicara. Tapi sudah 3 kali, ini gimana gitu kan? Bahkan biasanya kita suaranya jadi tinggi karena itu. Sebetulnya mereka itu kan kadang-kadang lagi tidur itu situasinya kadang-kadang di mana pikirannya juga kan belum fresh. Jadi ada apa nih? Jadi serasa anak itu dibangunkan dengan marah-marah. Padahal sebetulnya sudah yang ketiga kali. Nah itu harus dijaga, harus hati-hati. Berarti kita harus mengajak mereka dengan cara yang sangat bijaksana, diantaranya seperti itu. Terus selanjutnya menjadi contoh gitu kan. Apapun yang kita lakukan bisa dijadikan contoh oleh anak-anak kita. Itu diantaranya. Jadi jangan sampai ingin mempunyai anak yang soleh, tapi mengajaknya juga, memberikan contohnya juga tidak. Jangankan mungkin ya kita yang suka sering beribadah, orang yang tidak pernah beribadah pun, orang tua yang tidak pernah beribadah pun ingin mempunyai anak yang soleh. Bahkan pernah Ami melihat ada seorang bapak memerintah atau menyuruh anaknya sholat sambil dikejar-kejar. Sholat. Apa jawaban anak? Bapak juga kan enggak. Kan bagaimana mungkin menginginkan anak yang soleh sementara kitanya tidak pernah melakukan. Berarti gitu. Harus ada contoh ya dari kita juga ya untuk menciptakan anak yang soleh. Betul sekali. Jangan sampai ingin soleh sementara kitanya sendiri tidak melaksanakan, bahkan tidak mencontohkan hal-hal yang baik. Itu ya. Jadi berarti sangat ini ya luar biasa. Berarti kan kita juga yang pertama solehnya dulu, lalu diikuti oleh anak-anak, dilihat, dilaksanakan, sehingga tercerminlah di dalam satu keluarga itu nyaman sekali ketika kita melaksanakan aturan Allah, terus lagi anak-anaknya juga melaksanakan aturan Allah. Bahkan janji Allah ketika kita melaksanakan aturan Allah diikuti oleh anak cucu, maka nanti Allah akan memberikan ganjaran dan nanti akan digembirakan di yaumil akhir, dikumpulkan di yaumil akhir bersama-sama di surganya Allah. Itu kan sangat luar biasa. Berarti kegembiraan yang tidak ada taranya. Jadi tidak bisa ditebus dengan apapun ya. Karena memang jerih payah orang tua di sini, kebersamaan dari keluarga bisa terus melaksanakan aturan Allah dengan baik. Sehingga kita akan mendapat hasilnya yang lebih baik nanti di yaumil akhir begitu. Sebetulnya untuk yang soleh ini, ke keluarga yang soleh di dunia juga sudah bisa dirasakan dengan baik, nyaman ya. Nah itu bisa sejalan gitu. Bahkan seandainya ada satu keluarga yang misalnya soleh semua, tapi ada satu yang tidak melaksanakan aturan Allah, bahkan menentang aturan Allah, itu bagi orang tua sangat luar biasa, resah sekali ya.
Makanya insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita, generasi yang akan datang, menjadi pemimpin-pemimpin yang akan datang ini menjadi anak-anak yang soleh, yang bisa melanjutkan perintah Allah dan Rasulnya, itu diantaranya ya. Jadi pokoknya ketika kita menginginkan mempunyai anak yang soleh, solehlah diri kita dulu, ajak mereka dengan cara yang baik, berikan contoh-contoh yang terbaik untuk dicontoh oleh mereka. Setidaknya sekalipun kita tidak pernah berbicara harus begini, ketika orang tua melaksanakan aturan yang sesuai dengan aturan Allah, yang lembut, yang baik, pasti akan diikuti oleh anak-anak kita. Itu diantaranya ya. Ya. Ada lagi di dalam Quran surat Ali Imran ayat 159. Ketika kita tadi kan disebutkan tidak mau generasi yang akan datang generasi yang lemah. Yeah. Makanya di sini sebetulnya ada rahmat Allah. Sehingga kita sebagai orang tua ada keinginan untuk mengajak mereka itu dengan lembut. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Walau kunta faddon golidol qalbi lan faddu min haulika fa'fu anhum wastagfir lahum wasawirhum bil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Disebabkan rahmat Allah, kita sebagai orang tua menjadi lemah lembut. Kita lemah lembut terhadap anak. Kalau seorang bapak guru, ibu guru, mereka lemah lembut kepada anak-anak yang lain di kelas, sekalipun mereka itu sulit untuk menerima pelajaran kita, karena itu pada dasarnya itu adalah rahmat dari Allah. Jadi maksud rahmat Allah itu apa? Kasih sayang Allah yang diberikan kepada orang tua tanpa pamrih. Kita berkasih sayang misalnya sekalipun anak itu kan gitu merepotkan gitu ya, tetap kita sayang. Semua orang tua atau semua orang akan mendapatkan rahmat Allah itu? Akan mendapatkan rahmat itu. Misalnya begini ya, rahmat Allah itu diberikan kepada orang tua seperti begitu punya anak 1 sayang, 2 sayang, 3 sayang, terus begitu. Tidak ada yang tidak suka terhadap kehadiran anak. Tapi ternyata pada saat ini gimana mungkin ya? Itu ya itu. Ada kejadian ya mungkin. Banyak kejadian Betul, yang dibuang apa? Itu adalah mengingkari rahmat dari Allah. Sebetulnya rahmat Allahnya ada, diberikan, tapi orang tersebut tidak mau menerima rahmat Allah tersebut, begitu. Iya. Nah, jadi seandainya Fabima rahmati minallahi lintalahum walau kunta faddon golidol qalbi, seandainya kita berlaku keras, kasar, lan faddu min haulika, pasti mereka akan menjauh. Tidak mau anak mendekati orang tua karena tahu orang tuanya galak, orang tuanya cepat marah, cepat naik darah. Begitu juga coba orang-orang, bukan orang tua, kalau di sekolah bapak guru yang galak, apalagi kalau dulu, mungkin kalau sekarang sudah tidak ada lagi, melempar anak dengan apa itu? Kapur. Itu bakal menjauh. Bahkan mungkin anak tersebut tidak akan masuk ketika bapak tersebut mengajar. Nah, begitu juga untuk kita sebagai orang tua. Ketika ada misalnya menghadapi anak langsung terbuka mata sambil tunjuk-tunjuk, apalagi di hadapan orang lain, kan anaknya juga merasa tidak enak, merasa nyaman, tidak nyaman. Nah, lan faddu min haulika, pasti mereka akan menjauh dari kita. Tidak ada yang namanya kita disambut assalamualaikum, dekat-dekat, cium tangan, tidak akan seperti itu terjadi. Karena apa? Tadi ada keras dan kasar. Oleh karena itu fa'fu anhum, maafkanlah mereka seandainya ada anak kita yang salah, menyalahi aturan gitu ya. Wastagfir lahum, mohonkan ampun kepada Allah. Jadi ketika anak kita salah, jangan dibiarkan begitu saja. Wasawirhum fil amri, nanti dibicarakan, diobrolkan. Nah, nanti tidak boleh seperti itu lagi, gitu kan? Langsung marah-marah atau melawan kepada orang tua, atau ada bahasa yang lebih tinggi kepada orang tua, itu tidak boleh. Nah, berarti kan wasawirhum fil amri, diobrolkan, dimusyawarahkan, sehingga anak tersebut menjadi ngerti. Ya, tadi kan untuk menciptakan keluarga yang baik gitu ya. Itu kan sangat sulit. Harus terus orang tua itu tidak boleh lelah
tidak boleh putus asa dengan misalnya kenapa anak saya ini sulit sekali. Kalau disuruh sholat telat padahal inginnya di awal waktu karena memang awal waktu itu bagus gitu ya. Tapi tetap diajak ngobrol. Tapi tolong ajak bicara selagi nyaman. Jangan sampai ketika marah, sini. Oh gitu kan. Terus diarahkan, tidak boleh. Itu tidak akan masuk. Tapi ketika kita mau mengarahkan itu, ketika sudah situasinya enak, situasinya nyaman. Itu barangkali ya. Jadi kita harus memotivasi. Yang pertama tentunya memotivasi ibadah itu diri kita sendiri dulu. Karena sudah supaya bisa dicontoh oleh lingkungan sekitar, anak kita. Nah setelah itu kan sudah kita baik, ajak mereka kepada hal yang baik itu kan tentunya mudah-mudahan kita dalam keluarga, satu keluarga itu satu keluarga yang bisa sejalan dengan Allah, dengan aturan Allah gitu ya. Nah itu jadi itu sangat sangat bahagia sekali ketika kita bisa sejalan satu keluarga. Coba bayangkan ketika misalnya dalam satu keluarga jangan semua, satu aja yang menentang aturan Allah, itu orang tua sangat luar biasa pusing, menjadi banyak pikiran itu ya. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang misalnya menjadi jatuh sakit orang tua karena anaknya melanggar aturan, anaknya jauh dari aturan Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa terjaga dari itu dan terus bisa menjalankan aturan-aturan Allah dengan baik, dari mulai kita, anak cucu kita misalnya gitu, bisa melaksanakan aturan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu saja bahasan untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk obrolan kali ini mungkin dicukupkan dulu ya Mi ya. Iya. Kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.